Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hadi Suprati, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah bahasa Indonesia, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya atas nama Teresia Trianopika, selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi dari kelompok 2 mengenai topik kutipan tidak langsung. Sebelum kita mulai ke penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Maria Yohana Imo sebagai pemateri 1, dan yang kedua adalah Hilda Nuris Tunekia sebagai pemateri 2, dan yang ketiga adalah Caroline Anggi Natalia sebagai pemateri 3, dan yang keempat ada David Harlando sebagai pemateri 4, dan yang kelima ada Arisa Ramadhani, tapi dia berhalangan tidak masuk hari ini, maka materinya nanti akan diambil oleh Caroline Anggi Natalia. Dan yang keenam ada Iwan Alfianti sebagai pemateri 6. Dan selanjutnya ada Ignatius Rizky Saputra sebagai penulis. Kemudian ada Ayu Astrianisi sebagai kameramen, dan yang terakhir ada Metalisa Mamalo sebagai operator. Selanjutnya kita akan masuk ke penyampaian materi. Saya persilakan kepada Maria Yohana Imo untuk memaparkan materi kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kutipan tidak langsung. Jadi, kutipan tidak langsung adalah pengambilan ide, gagasan atau pendapat dari suatu sumber yang ditulis kembali dengan kata-kata penulis sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Jadi, yang diambil itu bukan kalimat persis dari sumbernya, melainkan isi atau inti dari pembahasannya. Kemudian, walaupun ditulis menggunakan gaya bahasa penulis itu sendiri, sumber itu tetap harus dicantumkan untuk penghargaan bagi si penulis yang untuk menghindari plagiarisme. Contoh sederhananya, jika di sumber asli mengatakan membaca dapat mengembangkan berpikir secara kritis, maka di kutipan tidak langsung dapat ditulis dengan menurut para ahli, kebiasaan membaca dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Jadi maknanya itu akan tetap sama, tetapi kalimatnya itu sudah berubah menjadi bahasa penulis itu sendiri. Next. Kemudian ada tujuan penggunaan kutipan tidak langsung. Yang pertama itu untuk menghindari plagiarisme, yaitu membantu meloloskan tulisan dari uji deteksi kebetikan atau plagiasi karena kalimat sudah ditulis ulang dengan gaya bahasa penulis. Jadi kutipan tidak langsung ini membantu kita untuk menghindari plagiarisme karena kalimat yang ditulis itu tidak disalin secara langsung dari sumbernya, melainkan sudah diubah menggunakan kalimat penulis itu sendiri, tetapi tetap harus dicantumkan sumber aslinya. Kemudian yang kedua itu untuk memperkuat argumen, yaitu mendukung ide atas pendapat penulis dengan teori dari para ahli atau sumber terpercaya. Jadi dengan menggunakan kutipan tidak langsung, pendapat atau argumen yang kita sampaikan itu akan menjadi lebih kuat karena didukung oleh
oleh teori, penelitian, atau pendapat para ahli yang dipercaya. Kemudian yang ketiga itu untuk membuat tulisan lebih mengalir, yaitu memudahkan penulis menyesuaikan gaya bahasa sumber agar selaras dengan keseluruhan naskah atau tidak kaku atau kata-kata. Tujuan yang keempat yaitu untuk meringkas informasi, mengambil intisari informasi yang panjang menjadi lebih padat dan relevan dengan fokus pembahasan. Jadi kutipan tidak langsung ini jadi dengan menggunakan kutipan tidak langsung, penulis itu dapat meringkas informasi yang panjang. Jadi hanya diambil itu inti atau pokok pembahasan dari sumber tersebut. Jadi jadi informasi yang disampaikan itu menjadi lebih singkat, padat, dan lebih mudah dipahami. Baik, terima kasih kepada materi yang atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada William Lewis Indonesia untuk memaparkan materi tersebut. Kemudian untuk meningkatkan bacaan, membuat tulisan lebih menarik, lebih dipahami dan diintegrasi dengan baik di dalam mereka. Kemudian untuk nilai kompetensi bahasa yang diberikan penulis menyebutkan dari sumber informasi yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harus lengkap. Jadi ketika tidak transfer dalam gaya bahasa sendiri mengalami perubahan susunan kalimat, bahasa seperti pemahaman penulis, maka tetap utuh ide-ide informasi atau gagasan dari sumber sama sekali tidak berubah. Kemudian tidak ada tanda kutip, tulisan tidak diakui oleh tanda kutip. Kesatuan sumber tetap wajib menyertakan nama penulis, tahun lebih dan halaman. Sama seperti ini. Baik, terima kasih kepada William atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kamalin Amina Karya untuk memaparkan materi tersebut. Untuk jenis kutipan tidak langsung ada dua, yaitu parafrase dan rangkum. Yang pertama itu parafrase, yaitu menuliskan kembali pendapat atau informasi dari sumber menggunakan kata-kata kita sendiri. Tapi informasinya ini tetap jelas apa yang disampaikan. Maknanya tetap ada, tetapi yang berbeda. Tetapi cara penyampaiannya itu yang berbeda. Lalu yang kedua itu merangkum. Merangkum itu berarti kita mengambil inti atau pokok dari suatu sumber. Lalu menyajikannya secara singkat, lebih singkat dan menggunakan kata-kata kita sendiri. Lalu ada contoh kutipan tidak langsung. Contoh yang pertama itu adalah parafrase. Kutipan aslinya itu orang dewasa adalah seseorang yang telah menyelesaikan pertunjukannya dan siap menerima kedudukannya di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Elizabeth Harlow, tahun 1961. Itu kutipan aslinya. Kalau untuk versi parafrasenya yaitu menurut Elizabeth Harlow tahun 1961, seseorang yang sudah dewasa berarti orang yang sudah memiliki proses pertumbuhan dan juga siap hidup bersama dengan orang dewasa lain di dalam masyarakat. Jadi yang berbeda adalah cara penyampaiannya, tetapi makna di dalam sumber ini tetap disampaikan dengan jelas. Lalu contoh yang kedua itu adalah yang merangkum. Kutipan aslinya itu komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Itu adalah versi asli, kutipan aslinya. Untuk versi rangkumannya, Shannon and Weaver tahun 1999
1949 menyatakan bahwa komunikasi merupakan interaksi antara manusia yang dilakukan dengan berbagai cara. Jadi dibuat versi rangkuman lebih singkat, tetapi isi informasinya tetap sama, intinya tetap sama. Terima kasih kepada rekan selanjutnya saya persilakan kepada David Alando untuk mengatakan materi. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu adalah aturan penulisan kutipan tidak langsung. Sebetulnya kutipan tidak langsung, aturan-aturan itu tidak ada, cuma ada beberapa penulisan yang saya cari itu ada ternyata ini aturannya. Jadi di sini aturan tulisan utama bahasa sendiri yaitu susunan ulang kalimat dari sumber asli agar sesuai dengan gaya penulisan Anda. Tetapi inti gagasannya harus tetap sama, tanpa tanda petik. Jangan gunakan tanda petik karena kalimat tersebut bukan salinan persis penyebutan sumber. Cantumkan nama belakang penulis dan nama terbit. Menuliskan nomor halaman bersifat opsional tapi sangat dianjurkan untuk memudahkan pelacakan. Nah, ini adalah kesalahan umum dalam menggunakan kutipan tidak langsung dan cara menghindarinya. Yang pertama ada plagiarisme terselubung atau hanya mengganti sinonim. Kesalahan, penulis hanya mengganti beberapa kata dengan sinonim tetapi mempertahankan struktur kalimat asli secara utuh. Ini tetap terdeteksi sebagai plagiarisme. Cara menghindarinya, pahami gagasan utamanya, lalu tulis ulang, menggunakan struktur kalimat dan gaya bahasa Anda sendiri dari awal tanpa melihat teks sumber secara langsung. Dan yang kedua adalah perubahan makna kesalahan, terlalu bebas menyusun kalimat hingga makna atau konteks dari sumber asli bergeser atau bertentangan dengan apa yang sebenarnya dimaksud oleh penulis asli. Cara menghindarinya itu setelah melakukan parafrase, selalu baca ulang teks Anda dan bandingkan dengan teks sumber untuk memastikan kesesuaian fakta dan pesannya. Terima kasih David Alando atas penyampaian materinya. Selanjutnya untuk pemaparan materi kelima, ini sebenarnya materi arisan madani. Tetapi arisan madani merupakan tidak masuk, maka materinya ini akan diambil oleh Caroline Angel. Saya akan menjelaskan kapan menggunakan kutipan tidak langsung. Yang pertama, saat merangkum ide atau konsep tulis dari sumber. Jika kita mengambil sumber, tapi penjelasannya terlalu panjang, kita bisa merangkumnya agar lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua, memperkuat gagasan sendiri dengan referensi. Kalau dalam karya tulis kita mempunyai pendekatan sendiri, kita bisa mengambil suatu sumber dari para ahli untuk memperkuat gagasan kita dan juga bisa agar dapat bisa lebih dipercaya. Yang ketiga, menyesuaikan bahasa dengan alur penulisan. Terkadang sumber terkadang bahasa dari suatu sumber itu terlalu formal. Jadi kita menuliskan kembali dengan bahasa kita sendiri sesuai dengan gaya tulisan kita. Yang keempat itu menghindari kutipan langsung berlebihan. Dalam satu karya tulis, jika terlalu banyak kutipan itu terlihat seperti kumpulan kutipan. Jadi kutipan tidak langsung itu dianjurkan digunakan agar lebih mudah. Lalu yang kelima, menunjukkan pemahaman penulis. Karena kutipan tidak langsung ini ditulis ulang menggunakan bahasa kita sendiri, sudah dipastikan penulis itu
pasti paham dengan apa yang dikutipnya. Lalu yang keenam, kata-kata asli tidak penting untuk argumentasi. Kembali lagi, jika sumber terlalu panjang penjelasannya, kita hanya perlu mengambil poin-poin pentingnya saja. Untuk yang kelebihan kutipan tidak langsung, yang pertama adalah ringkas sesuai ringkas dan lebih sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, alur tulisan lebih lancar. Yang ketiga, menunjukkan pemahaman materi. Yang keempat, fleksibel dengan gaya menulis. Yang keempat, tidak perlu nomor halaman. Dan yang kelima, tidak memakai tanda kutipan. Next ada keterangan kutipan tidak langsung. Yang pertama ada berisiko plagiarisme jika parafrase salah. Yang kedua, butuh pemahaman mendalam. Yang ketiga, berisiko kehilangan makna asli. Yang keempat, lebih sulit dari kutipan langsung. Dan yang kelima, tidak menampilkan kata asli ahli. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri dan penerima Tuan Jeffrey untuk membuka materi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang ini langkah membuat kutipan mendalam hukum. Pertama itu membaca dan memahami isi sumber yang akan dikutip. Jadi kita harus membaca dan mencermati sumber asli kutipan tersebut agar kita bisa benar-benar memahami ini pokok dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis aslinya. Lalu yang kedua itu menuliskan kembali gagasan atau pendapat penulis dengan kata-kata sendiri, bukan tanpa mengubah makna aslinya. Jadi langkah kedua ini merupakan langkah yang paling inti dari kutipan tidak langsung, karena ketika kita menulis kutipan tidak langsung, kita tidak boleh mengubah tidak boleh mengubah makna aslinya, tetapi kita hanya perlu mengubah cara menempatkan atau menuliskannya. Lalu yang ketiga itu tidak menggunakan tanda petik karena bisa menggunakan kalimat secara langsung. Ketika menulis kutipan tidak langsung, kita tidak boleh menggunakan tanda petik karena tanda petik itu hanya digunakan untuk kalimat langsung. Karena tanda petik itu hanya digunakan oleh kutipan langsung. Lalu yang keempat itu tetap mencampurkan sumber kutipan. Jadi walaupun kita menggunakan kata-kata sendiri, kita tetap harus mencampurkan dari sumber aslinya seperti nama penulis, akun, dan halaman jika diperlukan. Lalu yang terakhir itu menyesuaikan penulis dengan format citasi yang digunakan. Jadi pastikan ketika kita menulis kutipan tidak langsung, kita wajib mengikuti prosedur atau format citasi yang digunakan. Ada kalimat yang kita tulis kembali itu sesuai dengan format dan seragam rapi dan juga dipahami oleh pembaca. Dan perbedaan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber asli dan ditulis kembali secara persis tanpa susunan, persis tanpa mengubah kata, kalimat atau maupun susunannya. Karena mengenai secara langsung kutipan langsung ini biasanya menggunakan tanda petik untuk kutipan pendek atau ditulis dengan pola khusus untuk kutipan panjang. Sedangkan kutipan tidak langsung itu adalah kutipan yang menyampaikan informasi dari ide pendapat atau informasi dari suatu sumber dengan menggunakan bahasa dan susunan kalimat penulis sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Jadi perbedaan dari kedua kutipan ini itu terdapat pada dalam penyajiannya. Kutipan langsung itu
yang secara total sedangkan depan tidak langsung itu menyampaikan kembali atau menuliskan kembali menggunakan kata-kata tidak sedikit atau mengubah makna aslinya. Ya. Baik, terima kasih kepada selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberikan sambutan, dipersilakan untuk menyebutkan nama dan kelompok. Kami membuka 6 pertanyaan untuk 2 kelompok masing-masing 3 pertanyaan. Jadi kelompok 1 3 pertanyaan dan kelompok 3 3 pertanyaan. Silakan untuk Selamat datang, saya akan menjawab kesimpulan dari kelompok 1. Jadi saya akan menanyakan, menurut kalian kapan saat yang lebih baik menggunakan kutipan langsung, kutipan tidak langsung dibandingkan kutipan langsung itu kapan saat yang kita tidak menggunakan kutipan langsung? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadlan Sarul. Saya dari kelompok 3. Ingin bertanya, apa konsekuensi etis jika seseorang mengambil ide orang lain, tetapi tidak mencantumkan sumbernya, meskipun sudah diparafrase? Baik, perkenalan, nama saya Jadi Demonge, saya dari kelompok 3. Saya ingin mempertanyakan mengenai jika seorang penulis itu mengubah 1 atau 2 kata yang diambil dari struktur yang telah dari teks asli, namun tetap menggunakan maksudnya gini. Jika seseorang hanya mengubah 1 atau 2 kata dari teks aslinya, namun tetap menggunakan struktur kalimat yang sama, apakah itu sudah termasuk kutipan tidak langsung yang baik? Dan jelaskan mengapa. saya dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan apa perbedaan antara menyimpan dan mentransfer dalam konteks kutipan tidak langsung. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari nomor 1 dan nomor 3. Sebelum teman saya menjawab pertanyaan, kami mohon waktu sebentar untuk berdiskusi agar jawaban yang kami berikan lebih komprehensif. Kami minta waktu mungkin 5 menit.
waktu diskusi telah selesai. Untuk jawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 3, saya persilakan kepada rekan materi saya yang ketiga. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agresia dari kelompok 1. Itu pertanyaannya, menurut kalian kapan saat yang tepat menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Jadi kutipan langsung itu digunakan ketika keaslian kata-kata dari sumber itu perlu dipertahankan dan tidak dapat berubah. Sedangkan kutipan tidak langsung digunakan ketika kita ingin menyampaikan ide atau informasi dari sumber, tapi menggunakan gaya bahasa kita sendiri tanpa mengubah makna aslinya dan tetap mencantumkan sumber aslinya. Apakah dapat terjawab? Tidak. Pertanyaan dari Aci, apa konsekuensi jika seseorang mengambil jawaban lain saat tidak mengambil ide apa konsekuensi jika seseorang mengambil jawaban lain saat tidak menjalankan ide asli? Jika seseorang tidak mengambil jawaban ide orang lain saat tidak menjalankan aslinya, maka dia kehilangan kepercayaan dan atas yang nyata sama nanti muncul yang baik di institusi, ya itu saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bulan. Jika seseorang hanya mengubah satu atau dua kata dari teks asli namun tetap menggunakan struktur kalimat yang sama, apakah itu sudah termasuk kutipan tidak langsung yang baik? Menurut saya itu tidak termasuk kutipan langsung yang baik. Kenapa? Karena itu disebut plagiarisme. Plagiarisme itu mengubah satu atau dua kata dalam sebuah kalimat tapi itu strukturnya sama. Maka sudah terjawab yang kedua. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Pura, apa perbedaan antara meringkas dan memparafrase dalam konteks kutipan tidak langsung? Dalam konteks kutipan tidak langsung, kalau meringkas itu kita meringkas dari suatu sumber, tapi tetap ada informasi yang jelas dari sumber tersebut, ada maknanya juga. Lalu kalau parafrase itu kita mengambil mengambil dari suatu sumber juga, tapi kita hanya mengubah gaya bahasanya saja, cara penyampaiannya yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eka. Bagaimana cara mengubah parafrase yang kita buat tidak mengubah makna asli sumber. Nah, di sini ada di materinya si Caroline di ini parafrase adalah menulis kembali pendapat atau informasi dari sumber dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, yang bagian tanpa mengubah makna asli pada teknik ini, isi informasi tetap lengkap, hanya bentuk kalimat aja yang berubah. Nah, di sini kan maksudnya hanya bentuk kalimat aja yang berubah itu kayak pahami bukan dihafalkan. Dan terus juga ada ubah struktur dan sinonimnya. Jangan ubah istilah teknis atau ilmiah yang di dalam kata-kata tersebut, dan juga cek dan bandingkan hasil para hasilnya. Dan terus ada tentang sitasi
atau cantumkan sumber asli, karena yang diubah hanya batasan bukan kepemilikannya. Jadi itu. Pertanyaan terakhir dari tim kelompok 1, yaitu mengapa melakukan parafrase sangat penting saat kita membuat iklan tidak langsung. Jadi itu sangat penting karena itu untuk mencegah atau menghindari plagiarisme, untuk mengurangi risiko kehilangan asli, lalu agar tulisannya tetap baik. Dan yang terakhir itu untuk menyederhanakan semua informasi yang terdapat dalam sebuah aplikasi. Oke, baik, terima kasih untuk mendengarkan materi saya, sudah memberikan jawaban dari pertanyaan kelompok 1 dan 3. Selanjutnya saya persilakan Ignatius Rizky Saputra sebagai notulis untuk memberikan kesimpulan. Baik, tujuannya adalah menggunakan bagian-bagian yang seperti mengurusan untuk kali ini kita tetap menjaga keaturan dan menghormati karya orang lain.